kalau kuliah dulu di Trisakti, Ya. Jakarta. Selesai karena papasan itu menyampaikan kamu pulang. Tahun 98 itu pulang ke Dumai, bangun kota Dumai. Tagline hari ini kita membawa Dumai adalah kita. Dumai itu kota besar, terdiri dari beberapa suku. Terus juga ada beraneka agama. Jadi dari semua situ, Dumai adalah kita. Mari kita bersatu bersama untuk membangun Dumai yang lebih baik. Kita maju karena kita putra daerah. Ya. Ya. Punya tanggung jawab besar ya. Tanggung jawab besar untuk Dumai ke depannya. Semua kita menuju kemenangan. Kuncinya kita keseriusan. Keseriusan ya. Jangka waktunya itu nggak bisa jangka pendek. Kita butuh jangka panjang. Jangka panjang ya. Urgensinya banyak. Tapi yang terpenting dari Verdi itu kita seorang pengusaha memikir bagaimana Dumai punya inovasi ke depan lebih baik. Lagi di tingkat ekonomi kita melihat pengangguran itu, apabila pengangguran itu bisa ditekan, itu ekonomi kita akan otomatis akan bangkit. Ekonomi akan bangkit, kesehatan akan pulih, dan lain-lainnya akan ikut semua. Ya kan? Kenapa perputaran keuangan itu? Iya. Dinamika politik Bang ya? Sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Ya kan? Yang pastikan di last minute-nya seperti apa. Iya. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Suaramu ingin didengar tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni. Terus sajalah bernyanyi, jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini, bersuara jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Radio POV, ceritakanlah tentang mereka. Radio POV, berbagilah inspirasi mereka. Oke, senang sekali sahabat podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Di malam hari ini kita sengaja menghadirkan sosok bakal calon wali kota Dumai ya, yang digadang-gadang akan berkontestasi nih melawan petahana. Oke, di malam hari ini kita kedatangan apa panggilannya ya? Bang ya? Bang aja. Bang Ferdiansah Iya. SE. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya nih, sebuah kehormatan buat Radio Pop tentunya. Kedatangan sosok Abang nih. Ya. Selain daripada akan maju sebagai bakal calon wali kota Dumai ya, juga akan maju juga sekali ini menjabat sebagai ketua DPD Golkar Kota Dumai. Siap. Alhamdulillah perolehan suara di pileg lalu nambah Bang ya. Tambah. 5 kursi ya. Ya, dari 3 Dari 5. Signifikan ya Bang ya. Jadi kalau suaranya 20 ribuan lebih Bang ya. Ya, hampir. Alhamdulillah. 20 lebih. Oke. Jadi pantas saja Golkar memunculkan nih Bang dari kadernya untuk tampil dalam kontestasi Pilkada 2024 ini ya. Oke. Sebelum saya panjang lebar, saya juga pengen Bang Ferdi memperkenalkan nih langsung kepada masyarakat kita, kepada penonton kita, siapa sih sebenarnya Bang Ferdi nih ya. Silakan Bang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pepatah Melayu tak kenal tanda Nah itu dia Bang ya. Jadi malam ini kita memperkenalkan diri. Iya. Yang udah kenal makin kenal. Yang belum kenal, oh ini orangnya nih ya. Kadang namanya aja nih Bang yang tahu Bang ya. Baik. Di masyarakat nih. Baik. Ya, nama saya Ferdiansah, sarjana ekonomi. Saya lahir di Dumai 19 Maret 1974. 1974 ya. Dan kalau setengah abad ya. Setengah abad 50-an Bang ya. 50-an. Deket-deket juga Bang. Oke. Saya anak ketiga dari 4 saudara. Ya kan, yang kakak pertama ada di Riau Duri, kakak kedua di mana? Di Jakarta. Udah pejabat dia. Iya. Beda sama kita. Kalau kita pengusaha, dia pejabat. Saya nomor 3, adik paling kecil ada perempuan 1. Alhamdulillah semuanya udah keluarga. Kalau orang tua, papa kelahiran Bengkalis itu Bukit Batu. Ya kan. Kalau mama dari orang kita Batubara. Batubara. Alhamdulillah. Karena kita orang Melayu,
marganya. Kita orang Melayu. Iya, iya. Terus ya itu. Dan sekarang sehari-hari pengusaha Bang ya. Oh, pengusaha sukses. Alhamdulillah. Berkat doa semuanya. Iya. Buat keluarga semuanya. Intinya itu sosok sekilas tentang Bang Ferdiansah dan tentunya positif Bang maju Bang ya. Positif maju sebagai calon wali kota Dumai ya. Masih saat ini kita belum masuk tahapan, berarti saat ini kita ngomongin soal sosialisasi, memperkenalkan sosok Abang secara lebih dekat kepada masyarakat. Terus kita mau tahu nih Bang ya. Masyarakat juga pengen tahu nih Bang. Secara personalnya nih, motivasi apa nih Bang yang mendorong Abang buat maju kontestasi nih Bang? Motivasi kita dulunya kalau kuliah dulu di Trisakti, Jakarta. Selesai karena Bapak saat itu menyampaikan kamu pulang. Tahun 98 itu pulang ke Dumai. Bangun kota Dumai. Juga saya bingung, bangun kota Dumai pakai apa? Berlanjut semuanya, tahun demi tahun kita jalanin sebagai pengusaha. Akhirnya terpikir, kalau kita mau mengubah Dumai lebih baik, kita harus dalam sistem. Masuk dalam sistem berarti kita ke partai dulu dong, jalurnya Bang ya. Akhirnya ikut dalam politik itu 20 tahun. Akhirnya dari pasang bendera dan tukang pasang bendera keliling. Iya. Berproses Bang ya. Berproses di lapangan kita pasang bendera, semuanya kita jalanin dan terakhir kita jabat sebagai ketua MPG waktu zamannya ketua Timo. Iya. Dan akhirnya regenerasi generasi dari ketua Timo ke kita. Ya itulah akhirnya bagaimana kita bisa masuk dalam kancah politik, yaitu bagaimana kita dalam. Jadi kesimpulannya ingin membangun Dumai ya. Membangun Dumai dalam konteks ingin lebih baik lagi ya dari posisi saat ini berarti dong ya. Oke, intinya juga kita kasih tahu kepada masyarakat Kota Dumai berproses ya. Dari awalnya Bang Ferdi ngomongin dari tukang pasang bendera ya. Karena kayak gitu Bang ya. Anak baru namanya ya. Bisa pasang bendera ya. Terus akhirnya sampailah kepada pucuk pemimpinan DPD Golkar Kota Dumai. Alhamdulillah kita juga perolehan suaranya juga signifikan nih ya, dari 3 sampai ke 5. Ini suatu prestasi juga nih Bang ya. Karena nggak mudah loh ya. Nggak mudah, apalagi di saat ini partai juga makin banyak, persaingan juga luar biasa. Oke, tanggapan dari keluarga saat ini Bang, gimana nih Bang? Istri, anak, masuk ibu ya, gimana nih Bang? Iya, alhamdulillah dari perjalanan politik ini memang ada suka duka. Pasti waktu itu biasanya ke keluarga pasti berkurang. Tapi dengan adanya kita tahapan dan berikut ini, ya alhamdulillah ibu sebagai orang tua yang ada hari ini, mama udah mengizinkan untuk kita maju, dan istri ya apapun pilihan papa yang terbaik ya kita laksanakan. Iya. Apalagi untuk Dumai tercinta. Apalagi keluarga memang dukung lah ya. Ya. Belum lama nih Bang. Intinya Abang juga nih udah sebenarnya kalau tidak ikut kontestasi juga udah pasti duduk di legislatif Bang. Iya kan? Dan ini ada resiko loh Bang, kan ada resiko nih. Berarti Abang sudah mengambil langkah dan memikirkan segala sesuatu dengan matang. Betul. Ya. Terus gimana nih Bang? Dari tokoh-tokoh Dumai ya, kan saya lihat juga udah lakukan komunikasi dan konsolidasi juga nih ke beberapa partai juga ya. Gimana nih Bang? Kira-kira Bang? Ya, untuk sampai saat ini memang konsekuensi itu ada. Kita untuk maju pilkada ini harus meninggalkan DPRD yang terpilih 2024 ini. Dan alhamdulillah tokoh-tokoh yang ada di masyarakat di Kota Dumai support kitanya. Support ya. Tujuannya sama kita. Yang penting bagaimana Dumainya lebih baik lagi. Untuk masyarakat Dumai ini lebih sejahtera dan amannya. Seperti itu. Lantas kira-kira gagasan Abang, program Abang yang Abang tawarkan nih. Mungkin nggak terlalu detail lah ya. Mungkin yang gagasan pokok nih ya. Apa nih Bang? Kalau gagasan pokok itu hampir sama aja semua intinya untuk Kota Dumai. Ya. Yang paling serius sekarang ini kan masalah dibahas hari ini tuh kan yang lagi seru-serunya Dumai bebas dengan banjir. Dumai bebas banjir ya. Oke. Terus ada juga anak-anak tempatan yang masih banyaknya pengangguran. Ya. Mungkin itu aja 2 poin aja tuh. 2 poin yang paling penting dan sangat dibutuhkan masyarakat saat ini ya. Masalah banjir ya, dan juga mungkin calon-calonnya juga jadi perhatian juga nih ya. Intinya kita punya tujuan sama, punya niat yang sama hari ini, bagaimana membangun Dumai ya. Dengan tujuan seperti itu ya kita jangan jadikan momen pilkada ini untuk saling
gimana gitu ya. Intinya pada akhirnya juga kita adalah orang-orang Dumai yang pengen Dumai lebih baik. Itu ya seperti itu Bang ya. Oke, terus kita sering dengar nih Bang, ada tagline. Dumai adalah kita. Ya. Wah, gimana nih? Ini kan semua ada nih penyemangat juga rekan-rekan di lapangan nih Bang. Bisa disampaikan nih maknanya apa sih Bang? Betul. Nah. Untuk tagline hari ini kita membawa Dumai adalah kita. Kita ini kan Dumai adalah kita adalah Dumai itu kota besar. Ya. Yang terdiri dari berapa suku? 18 suku. Banyak banget di sini Banyak suku ya. Terus juga ada beraneka agama. Agamanya juga. Jadi dari semua situ Dumai adalah kita, mari kita bersatu bersama untuk membangun Dumai yang lebih baik. Oke. Dan kita punya tanggung jawab sama nih Bang ya, porsinya masyarakat juga ya. Bagaimana kita adalah orang Dumai, jangan apatis dong ya. Jangan apatis berarti sama-sama kita membangun, sama-sama kita pengen Dumai lebih baik dari hari ke harinya. Seperti itu Bang ya. Betul. Oke, jangan kemana-mana dulu, tetap di sini aja kita hadirkan single penyemangat Bang Ferdi ya. Oke, stay di sini aja. Check it out. Di ujung Sumatera, berdiri kota Dumai tercinta, penuh cerita. Putra daerah Ferdiansyah namanya, siap bertarung di pilkada bawa harapan. Sudah waktunya dan tiba saatnya, putra Dumai tampil terdepan. Ambil kendali, ambil peranmu. Dumai adalah kita, kita adalah Dumai. Dari pelosok hingga pesisir pantai, dengan semangat bawa perubahan. Rakyat bersatu, menggenggam erat, bersama Ferdi bangkitkan harapan. Sudah waktunya dan tiba saatnya, putra Dumai tampil terdepan. Ambil kendali, ambil peranmu. Dumai adalah kita, kita adalah Dumai. Mari bersatu menuju perubahan. Dumai untuk semua, itulah tujuan. Setiap langkah kita penuh keyakinan. Ferdi memimpin dengan hati mulia. Sudah waktunya dan tiba saatnya, putra Dumai tampil terdepan. Ambil kendali, ambil peranmu. Dumai adalah kita, kita adalah Dumai. Ferdiansyah maju untuk Dumai, dengan hati tulus untuk berbuat. Spirit yang kuat menyatukan kita. Dumai adalah kita, Dumai untuk Baik, kembali lagi bersama Baim ya, Sobat Poster yang ada di seluruh Indonesia, terutama buat warga Kota Dumai. Kita hadirkan sosok Bang Ferdi di malam hari ini. Bagaimana kita mensosialisasikan, kita menyampaikan kepada masyarakat calon-calon yang bakal tampil dalam pilkada nanti ya. Kita nggak mau masyarakat tidak kekurangan informasi ya. Siapapun yang nanti bakal maju kita tampilkan ya. Intinya kita memberikan informasi yang seluasnya kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa mencerna bagaimanapun mereka punya hak yang sama nih Bang, dapatkan informasi Bang ya. Jadi mereka tidak memilih kucing dalam karung ibaratnya seperti itu atau seperti apa ya, atau jangan-jangan masih selama ini kan dengar nama ya, apalagi jauh-jauh Bang. Inilah sosok Bang Ferdiansyah, Ketua DPD Partai Golkar Kota Dumai dan juga bakal maju dalam kontestasi pilkada November mendatang. Oke. Secara resmi telah menyatakan sikap nih Bang ya. Jadi maju pilkada 2024 ini terhitung kalau saya amati 15 Mei 2024 menyatakan siap maju ya. Oke. Terlepas dari tadi Bang, gimana nih tanggapan konstituen Abang nih Bang? Yang mengharapkan Abang ini duduk legislatif nih awalnya kan. Terus sekarang bergeser nih. Ya. Tujuannya sama sih ya, legislatif eksekutif ya, tujuannya sama. Itu mungkin tanggapan mungkin ada selentingan karena saya lihat juga ada nih dinamika politiknya nih Bang. Gimana nih Bang nyikapin seperti itu Bang? Pasti punya tanggapan yang berbeda. Iya. Ya. Untuk semuanya ada kecewanya, ada yang berpikir negatif, positif. Tapi hari ini kita maju karena kita putra daerah. Ya. Ya. Punya tanggung jawab besar ya. Tanggung jawab besar untuk Dumai
ke depannya. Terus buat teman-teman semua pendukung, kekecewaan itu pasti ada. Tapi saya juga berharap semua kita menuju kemenangan. Optimis Bang ya? Optimis. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Jadi yang merasa tidak puas dan lain-lainnya ya, inilah jawaban Ferdi. Nanti lebih jelasnya bisa langsung temuin aja, nggak masalah Bang ya. Intinya yang dilakukan Bang Ferdi saat ini bukan atas dasar apa-apa, adalah bagaimana ingin berbuat lebih porsi lebih besar lagi Bang ya. Betul. Oke, gimana nih Bang? Dalam dinamika politik ke depan ini bakal lebih anu nih Bang ya. Komunikasi politik nih Bang, beberapa partai yang saat ini saya lihat juga PAN udah ngeluarkan rekomendasi tuh Bang. Gimana nih Bang? Yang lain mungkin nih Bang, gimana Bang? Itu namanya dinamika. Dinamika politik Bang ya? Sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Ya kan? Yang pasti kan di last minute-nya seperti apa. Iya. Menit terakhir ya. Komunikasi kita harus menjalankan komunikasi ke semua partai. Baik itu yang ada partai yang punya kursinya dan belum mendapat kemenangan untuk hari kemarin. Kita menjalankan komunikasi semua partai. Ke semua partai ya? Ya. Saya dengar juga, saya baca juga informasinya, termasuk Partai Nasdem juga jalan komunikasi nih ke Golkar Bang. Ya. Gimana dong? Kalau komunikasi biasa-biasa aja. Masih berjalan? Komunikasi untuk pembangunan Dumai yang akan datang kita rekomendasi. Tapi mungkin kita partai punya sikap, prinsip mekanisme sendiri. Karena bukan mungkin dia incumbent dan saat ini 7 kursi. Dia bisa belayar dengan 7 kursi tadi. Kalau kita sebagai Partai Golkar dengan 5 kursi, kita harus sambil syarat 20% tadi kan harus 7 kursi. Kita harus ada komunikasi. Tetap komunikasi itu ada. Partai Golkar tidak membatasi komunikasi terhadap partai yang lain. Silakan. Semuanya. Oke. Jika ada kemungkinan nih Bang, disandingkan dengan incumbent Bang. Kalau kemungkinan seperti itu kan bisa Bang, dinamika politik ya Bang ya. Kalau kita last minute-nya seperti itu gimana Bang? Terbuka nggak kemungkinan itu Bang? Kalau kita sah-sah saja. Sah saja ya. Tapi itu tetap di last minute. Oke. Lagi-lagi last minute ya. Last minute. Tapi saya yakin Golkar punya calon wali kota tersendiri. Oke ya. Mudah-mudahan. Dengan wakil itu Bang? Wakil untuk saat ini ya memang menuju ke sana. Menuju ke sana Bang ya. Oke, jadi kita lihat juga di media sosial, di pemberitaan ya, ada kehangatan dan keromantisan nih ya, yang terjadi antara Bang Ferdi dengan Dr. Ferianto. Mungkin arahnya bisa ke sana, tapi tidak juga menutup kemungkinan yang lain ya. Namanya politik, dinamikanya sangat besar. Tetap last minute Bang ya. Oke, warga Kota Dumai, ya menarik sekali pembicaraan kita di kesempatan malam hari ini, yang pastinya kita fokus aja lah kepada perkenalan Bang Ferdi aja deh dulu ya, kita gak usah terlalu jauh dulu ya. Intinya kita pengen juga lah ya, bagaimanapun kontestasi ini bisa berjalan dengan damai juga Bang ya. Nggak ada lagi namanya gontok-gontokan di media sosial, apalagi saya paling nggak seneng kalau saya pribadi ya, saling ngejatuhin seperti apa tuh Bang ya. Karena nggak baik Bang ya buat di politik kita kan Bang. Bagaimana kita beradu gagasan lah, lebih seru ya. Jadi kalau tadi Abang ngomongin bagaimana kebutuhan masyarakat saat ini adalah yang urgensi adalah masalah banjir ya. Gagasannya itu Bang ya. Tapi kan di lapangan nih gimana kira-kira langkah yang ditempuh nih apa Bang? Kalau langkah ditempuh keseriusan. Keseriusannya benar ya. Keseriusannya. Mungkin ada strateginya apa nih Bang? Kalau boleh tahu Bang. Boleh lah Bang, bocoran dikit ya. Kuncinya kita keseriusan. Keseriusan ya. Jangka waktunya itu nggak bisa jangka pendek. Kita butuh jangka panjang. Jangka panjang ya. Paling ya 2-3 tahun. Mudah-mudahan. Dengan APBD yang sangat besar sekarang. Dan supportnya dari provinsi dan dari pusat. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk belajar ke daerah lainnya, mungkin Jakarta contohnya bagaimana dulu bisa ditangani juga ya. Mungkin bisa banyak lah ya. Seperti sumur resapan mungkin bisa kita coba. Bisa ya, tapi ya itu namanya kita belajar ya. Belajar. Kalau kita coba dulu bisa nggak di Dumai diterapin seperti itu gitu kan? Tapi kemungkinan besarnya untuk sumur serapan yang dilaksanakan itu ya menurut saya sih kurang efektif. Kurang efektif ya. Karena mungkin nggak cocok dengan situasi geografis kita di sini ya. Kalau di sana kan kayak dari banjir, hujan. Kalau kita ini kan dari
laut ya, pasang pasang keling ya. pasang keling itu semua. Masalah pendidikan nih Bang, saya pengen juga tertarik nih Bang ya. Hari ini kondisinya saya melihat ya, bukan hanya orang lain sih sebenarnya, termasuk anak saya nyekolahkan juga susah nih Bang. Zonasi nih Bang. Ya kayaknya jadi problem juga nih Bang di Kota Dumai Pasti. Bang. Ya karena keterbatasan sekolah-sekolah nggak cukup ya. Ada tinggal di Tanjung Palas pengen sekolah di Semeya Purnama, susah kan? Ya, gimana nih Bang? Kira-kira nih Bang, ada kebijakan nggak yang akan dilakukan jika nantinya dipercaya nih Bang oleh Baik. masyarakat? Untuk sistem zonasi ini untuk di Kota Dumai khususnya, karena kita dari sekolah SD, SMP, SMA itu terbatas. Untuk Dumai itu kayaknya sepertinya belum layak lah untuk dijalani sistem Diterapkan seperti itu ya. zonalisasi ini. Karena kenapa tadi itu? Kita ada satu kecamatan aja keberadaan SMA, SMP juga masih kurang. Saat ini juga di Kecamatan Dumai Kota kita lihat aja, Ya, ada SMA, nggak ada. nggak ada kan? Adanya swasta. Sistem zonalisasinya kemana? Kan kasihan. Jadi mungkin ke depan kalau saya terpilih nanti sebagai punya tanggung jawab nanti sebagai wali kota, bagaimana kita membuat ini sistem zonasi ini kembalikan aja ke asal lagi, supaya sebagai orang tua dan saya sebagai orang tua ya hari ini Iya Bang. untuk menerima anak SMP juga sangat susah. Iya. Ya, saking nilai mandirinya, prestasi dan lain-lainnya. Iya. Zonasi udahlah nggak bisa kita milih lagi. Jadi mudah-mudahan kita bisa membalikan selayak-layaknya Dumai ini, sistem zonasi itu belum bisa kita terima. Oke lah, ini kita ngomongin ini kebijakan dari atas, dari pusat. Tapi bagaimanapun pemerintah daerah kan kita punya kewenangan juga nih, melihat juga kondisinya, ya. Bagaimana juga kita menerapkan itu layak apa tidak gitu ya. Mungkin porsinya bagaimana, tinggal bagaimana kebijakannya aja lah ya benar ya. Seharusnya kan kita bisa tahu sekarang. Memang sistem ini kan sistem nasional. Ya. Dari pusat. Segala sesuatu itu kan dilihat kondisinya masing-masing. Benar. Kebutuhannya. Apakah Dumai ini layak? Apakah sudah dilaksanakan pemerintah pusat sudah melihat Dumai ini? Iya kan? Perbandingan seperti ini. Kondisinya Dumai belum bisa. Iya. Dan kita sebagai pimpinan daerah ya kerjasama dengan DPR, mau itu provinsi mau pusat, bagaimana Dumai ini dikembalikan lagi, bukan sistem zonasi. Oke. Seharusnya seperti itu. Kita kan punya tahapan-tahapan juga di provinsi kita punya. Ya kan, perwakilan kita dari provinsi, Ya, di perwakilan DPR. kita DPR RI, kan harus Mungkin bisa. bisa membawa suara-suara itu ke sana gitu ya seharusnya ya. Betul, betul sekali. Berarti ya kita tidak bisa juga menyalahkan ini dari ini dulu, karena kalau saat ini kompleks nih Bang ya, berarti ada peran legislatif di situ, eksekutifnya juga di situ ya. Berarti bagaimana bersinergi segala sesuatunya itu ya. Oke, ini berkaitan dengan yang kita ngobrolin tadi SDM, karena ini berkaitan sekali Bang ya, sumber daya manusia menciptakan anak-anak muda yang pintar, yang cerdas ya, yang bagaimana survive dengan dunia saat ini gitu kan. Terus tidak tadi ngomong juga masalah pengangguran nih Bang. Pengangguran di Kota Dumai bagaimanapun hari ini masih banyak lah anak-anak muda kita ya yang belum punya pekerjaan. Sementara kalau kita ngelihat investasi Dumai juga makin besar ya. Tapi dan kita juga sudah punya perda yang 70-30 itu ya. Hanya saja mungkin ya pelaksanaannya di lapangan belum efektif atau belum maksimal ya. Dan ini tentunya menjadi PR semuanya nih. PR semuanya pemerintah saat ini termasuk juga di legislatif. Bagaimana mungkin ada terobosan yang harus mereka lakukan gitu kan. Bagaimana anak muda di Kota Dumai ini bisa terserap untuk bekerja ya. Tidak pun mungkin bisa bekerja di perusahaan, bagaimana anak-anak muda Dumai diberikan pelatihan atau seperti apa. Mereka bisa mandiri, bisa membuka usaha sendiri. Ngikutin Bang Ferdi, jadi pengusaha gitu ya. Nah, terobosan apa yang Abang lakukan nih Bang, buat anak muda Kota Dumai Bang? Terobosan ke depannya memang kita lihat pengangguran di Kota Dumai ini sangat perlulah ditekankan. Gimana caranya? Ya, kita ada perda salah satunya 70% itu wajib anak lokal, 30% dari luarnya. Tapi kan kita lihat dari sumber manusia. Iya, kalau tidak dipersiapkan bagaimana? Perusahaan juga nggak mau rugi kan? Ya betul. Tapi kan kita kan bisa copy morning dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Kita kumpulkanlah kerjasama sebaik mungkin. Bagaimana kita mencari solusinya supaya anak-anak tempatan yang lahir di Kota Dumai bisa menjadi pemain, bukan selama ini sebagai penonton. Kalau memang sumber daya manusianya kurang ya dilatih dong. Dilatih. Jadi sampai kita punya BLK dan lain-lainnya. Mungkin sharing kita bisa ngomong sama perusahaan yang Kota Dumai yang lumayan besar ya. Dari perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana di Dumai kalau bisa diadakan suatu sekolah yang politeknik ya. Sesuai yang dibutuhkan.
di perusahaan-perusahaan ada Verdi. Itu terobosan. Kalau menurut saya sih dengan ada 160 lebih perusahaan Kota Dumai, kalau memang niatnya untuk bekerja sama, untuk membangun Dumai, untuk menekankan masalah pengangguran, kenapa tidak? Selesai berarti. Selesai. Dia tadi Nggak keseriusan. ada kata yang Keseriusan Bang ya. tidak. Yang penting keseriusan. Jangan setengah hati. Iya. Ya kan? Ya segala sesuatu kalau memang serius pasti bisa lah ya. Pasti bisa. Dan Niat itu- tuh serius ya. Ya benar. Tapi harus ikut campur tangan pemerintah. Bener dong ya, nggak bisa tanpa itu kan susah kan. Makanya kebijakan tadi itu legislatifnya juga Iya, harus ya. mendukung semua. Dan masyarakatnya juga tentunya ya. Masyarakat juga harus ya tampil, harus jemput bola juga kadang-kadang nih. Kadang-kadang ditanyain juga susah Bang, di data juga susah gitu kan. Jadi perlu juga nih kadang-kadang kita nanya ke Dinas Tenaga Kerja nggak punya data gitu kan. Karena nggak tahu juga nih, nganggur nggak ngelapor nggak tahu gimana gitu kan. Nah, jadi semuanya elemen masyarakat di Kota Dumai punya tanggung jawab sama sebenarnya. Tinggal porsinya aja beda-beda nih ya. Dan pengalaman saya sendiri, Wah, saya selesai lulus dari Trisakti 98 sampai Dumai saya pengangguran. pengangguran dulu Bang ya. Kita coba masuk juga S1 loh, sarjana ekonomi. Kegedean lagi minta gajinya Bang. Kalau masalah gaji enggak lah. Enggak lah Yang ya. penting kita bisa Bisa bekerja, ya. dikasih kesempatan untuk bekerja, mencari pengalaman. Tapi udahlah Bang ya. Tapi dari situ kita akhirnya ya membuat berbisnis lah, Ya. jadi pengusaha. Dari kecil alhamdulillah. Intinya memilih jalan sendiri ya, menciptakan peluang kerja itu lebih bagus lah Bang ya. Ya. Intinya bagaimana yang kita lakukan walaupun kita anggotanya cuma satu, dibohongin bos Bang ya. Kalau top pengusaha kayak gitu Bang ya. Walaupun anggotanya cuma satu doang ya, bos ya gitu. Gengsi lebih oke gitu ya. Jadi intinya bagaimana kita juga mendorong anak muda Kota Dumai untuk juga berwirausaha Bang ya, Ya, berwirausaha ya, menciptakan peluang usaha. Karena kalau kita ngelihat di Jawa aja orang nangkep cicak jadi pengusaha loh Bang. Ya kan? Betul. Di Dumai kayaknya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita raih lah. Betul. Ya, tinggal bagaimana kita menangkap peluang itu kalau saya lihat ya. Jadi masih banyak lah peluang di Kota Dumai. Intinya jangan mengharapkan dapat pekerjaan masuk perusahaan di kantor atau di ASN. Ternyata jadi wirausaha, jadi pengusaha jauh lebih besar loh pendapatannya kalau mau diseriusin sebenarnya ya Bang ya. betul. Setuju gak Bang? Setuju. Setuju sekali. Oke, himbauan nih Bang buat masyarakat Kota Dumai Bang. Himbauan untuk masyarakat Kota Dumai buat adik-adik yang masih pengangguran atau mau lulus lah. Persiapkan diri. Kalau lebih baik jadi pengusaha. Ya. Kalau mau kaya itu jadi pengusaha. Kenapa di satu sisi saya melihat gini, pengusaha itu membuka lapangan kerja Iya, yang mengurangi pengangguran juga. bantu program pemerintah malahan lagi ya. Nambah amal juga Bang. Tapi itu tadi bagaimanapun kita harus mempersiapkan diri skill kita ya. Karena bagaimanapun ijazah mau S3 sekalipun kalau skill ya nggak punya juga harus diimbangin juga Bang ya. Kadang-kadang itu penting ya. Skill itu ada kesempatan loh. Apa tuh? Ya maksudnya dikasih kesempatan untuk bekerja. Kalau nggak dikasih nggak ketahuan juga ya. Nggak tahu juga. Ya mungkin sekarang kan udah pernah pengalaman kerja. Banyak lah permintaan Bang kalau sekarang perusahaan-perusahaan sekarang Bang. Pengalaman kerja harus 3 tahun. Gimana orang baru tamat kuliah gitu kan. Tapi itulah tadi intinya bagaimana pengen sama-sama membangun Dumai ini, terutama bagaimana mesejahterakan Dumai. Mesejahterakan Dumai bukan hanya dengan slogan, bukan hanya dengan ucapan, tapi bagaimana aksi nyata nih. Aksi nyatanya adalah bagaimana angka pengangguran Dumai memang harus dikurangin ya, dikurangin. Terus bagaimana anak-anak muda punya potensi, punya penghasilan yang akhirnya tidak membuat keresahan di masyarakat juga nih Bang. Betul. Ujung-ujungnya jadi negatif nih kalau nggak ada kerja, jadi nyolong ayam, nyolong tabung gas. Iya, Itu luar biasa ya. Jadi arahnya bakal kemana-mana nih, melebar kalau memang tidak cepat ditanggulangin. Iya. Oke. Masalah banjir, masalah tenaga kerja, masalah zonasi sudah kita bahas Bang. Ada lagi Bang yang mungkin yang menurut Abang urgensi lah Bang untuk diselesaikan di Kota Dumai ini. Apa nih? Ya, kalau menurut saya sih urgensinya banyak. Tapi yang terpenting dari Verdi itu kita seorang pengusaha memikir bagaimana Dumai punya inovasi ke depan lebih baik. Ya kan? Lagi di tingkat ekonomi kita melihat pengangguran itu, apabila pengangguran itu bisa ditekan, itu ekonomi kita akan otomatis akan bangkit. Ekonomi akan bangkit, kesehatan akan pulih, dan lain-lainnya akan ikut semua. Ya kan? Kenapa perputaran keuangan itu Iya, benar. Ya. kan? Termasuk dari pasar, dari apa jual beli semua terjadi. Ya, Bang Ferdi nih.
asli putra Dumai ya. Saya juga udah putra Dumai ya. Intinya kita sudah melalui beberapa kepemimpinan ya. Dan lihat proses ini. Dan Dumai kita tahu lah kondisi seperti ini nih Bang ya. Gimana nih Bang? Kita melihat kondisi, boleh lah Bang, kita minta statement Abang lah. Yang positif dia omong positif, yang enggak enggak. Ini sebagai koreksi. Betul. Dia sebagai pejabat publik juga ya, tidak boleh Bang, baperan gitu kan. Boleh Bang ya. Boleh lah. Intinya kalau yang positifnya silahkan disampaikan. Kita ke positifnya dulu Bang. Ya. Soal Kota Dumai hari ini Bang. Kalau untuk saat ini, baik itu Dumai jadi kota media dan sampai saat ini berapa kader untuk wali kota, alhamdulillah Dumai baik. Baik Bang ya. Baik. Yang baik. Kita lahir di Dumai tahu gitu ya perkembangannya gimana kita tahu Bang ya. Jadi yang sesuatu itu lebih fair kayak jangan bertentang-tentang ke dalam politik terus kita ngomong jangan nyari kesalahan enggak juga kan. Jangan enggak ada yang kira-kira yang perlu dikritisi Bang. Perlu dirubah apa nih Bang? Perhatian khususnya seorang pemimpin, seorang wali kota di masing-masing sektor. Ya. Kita bukan tadi program utama saya sektor dari pengangguran tenaga kerja bukan itu aja kita fokus. Kita ada pertanian, ada peternakan, perkebunan, dan kita berada di pesisir. Nelayan kita pasti harus perhatikan juga. Dan lain-lainnya juga. Dan Dumai termasuk kota yang besar, yang luas ya. Dan lahan tidurnya masih banyak. Banyak ya. Jangan sampai latih dimanfaatin oleh mafia Bang. Betul. Ya, kalau terjadi hari ini kayak gini loh Bang ya. Ngaku-ngaku buat kelompok tani, rupanya dia yang nguasain lahan Bang. Ya, jadi hal seperti itu perlu kita antisipasi juga dari sekarang sebelum kita dikuasain sama orang luar yang nguasain malahan ya. Jadi udah banyak terjadi, intinya kita nggak mau kecolongan lagi ya. Jadi itu tadi Bang Ferry udah nyampaikan nih ya, sportif nih ya, yang baik-baik Bang ya. Baik-baik. Yang perlu dikritisi juga bukan intinya kritisi untuk membangun ya. Yang perlu disampaikan bahwa saya perlu banyak perhatian di bawah sektor ya. Masuk masalah perikanan, peternakan. Itu kalau bisa dikembangkan dapat perhatian khusus bisa mengurangi angka pengangguran juga loh Bang. Iya. Benar ya? Betul. Dikasih pelatihan anak-anak kita buat beternak ikan, buat membesarkan ikan ya. Tapi sampai selesai loh. Sampai selesai ya. Bimbingannya. Jangan nanggung-nanggung ya. Iya. Jangan cuma pas acara habis itu ditinggalin. Ya. Ikannya kepalanya lebih gede-gede Bang. Kurang makan. Banyak lah Bang pelatihan kayak gitu Bang. Ikan lele kepalanya besar-besar. Harus serius ya. Harus serius. Itu yang keseriusan ya. Saya paling suka punya UMKM Kota Dumai ini. Ya salah satunya. Kemarin kita udah pergi kemana? Ke kolam yang ikan. Ya dari kelompok perumahan. Saya bilang, wah ini bagus. Saya bilang. Kenapa nggak tersentuh dengan pemerintah? Mereka dengan biaya sendiri bisa mengembangkan kolam-kolam ikannya. Ya kan? Alhamdulillah kemarin kita support untuk mereka. Kita bantu apa kekurangan? Ya ini. Kurang apa nih? Kurang mesin buat pakan ya. Bantu ya, support ya. Apa ini? Udah saya bantu. Yang penting bagaimana komunitas tadi ini bisa berdiri dan bisa bertahan dan dia akhirnya bisa berkembang. Komunitas awalnya 5 orang, akhirnya setelah 5 orang tadi 1 udah kuat, bisa yang lainnya juga ikut-ikutan nih. Jadi menyebarkan kepada yang lain-lainnya ya. Seperti itu ya. Jadi lebih kepada berantai gitu Bang, suksesnya sama-sama gitu ya. Jangan sukses sendiri-sendiri ya. Banyak sukses sendiri. Kemarin saya tawarin kalau misalnya juga ada lahan pengembangan baru, saya titip dong. Saya ikut investasi. Untungnya ambilkan untuk bagi-bagi. Modalnya nggak dimakan. Modalnya jadi makan. Nanti kita berikan ke tempat lain lagi ya. Untungnya diputar. Ya itu sebuah hal yang baik juga nih ya. Kayak zaman-zaman dulu kita ingat Bang, kecil-kecil dulu orang-orang tua kita dapat atau orang tua orang lain lah mungkin ya dapat bantuan sapi ya kasih terus anaknya diambil gitu ya itu kan bagus juga tuh program seperti itu Bang ya itu bidang peternakan tuh contohnya seperti itu ya itu contoh yang pernah kita lewatin dulu lah Bang kayak gitu ya dan itu udah pernah kita lalui dapat bantuan kambing dapat bantuan sapi ini sekarang kambingnya hilang di kandang Bang karena cuma itu setelah diserahkan nggak hilang lagi gimana nih ya jadi nggak dapat perhatian kalau dulu yang free sih kayaknya itu biasa bantu-bantu dari pusat atau dari provinsi itu Bang ya betul. Oke, masalah urgensi tadi masih benar banyak Bang ya? Banyak ya, tapi bagaimanapun ini tidak bisa kita selesaikan sendiri pastinya ya. Pasti manusia ada kurang dan lebih, ada keterbatasan juga ya. Tinggal bagaimana, kalau kita pemimpin ini kan nggak terlalu sering cibuk juga Bang. Kita sudah tinggal menempatkan orang ya Bang. Di dinas pertanian memang orang yang pakar ya Bang ya, harusnya ya. Yang sesuai dengan porsinya gitu ya. Tinggal bagaimana manajemen lah sebenarnya Bang ya.
Iya, semuanya tergantung Intinya, manajemennya. kalau pengusaha udah ngerti lah soal manajemen ini. Siap. Ngerti banget ya. Udah nempatin orangnya sembarangan. Bahaya kalau nempatin orang sembarangan. Iya kan? Bahaya loh. Dia gak penjago keuangan, dia diletakin di situ, dikorupsi habis. Iya. Bagian peternakan dikasih ahlinya listrik yang gitu kan. Ya ada kesetrum semua itu. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Nah, ibaratnya seperti itu, nggak nyambung. Ilustrasi seperti itu Bang ya. Dia menempatkan porsi orang di bidangnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan punya pengalaman. Pengalaman di situ juga. Perlu 3 tahun 4 tahun. Nggak perlu 3 tahun. Minimal Kalau ngerti bagi ya. kita yang bisa dibina, kita bina. Seharusnya seperti itu. Oke. Ya. Baik masyarakat Kota Dumai ya, mungkin singkat ngobrol kita, tapi yang pastinya maksud dari tujuan kita tersampaikan ya, bagaimana memperkenalkan sosok Bang Ferdiansah ini kepada masyarakat kita, kepada pendukung-pendukungnya juga yang mungkin hanya saat ini mendengar namanya saja. Ini loh sosok beliau ya, Bang Ferdiansah, sarjana ekonomi ya, putra Dumai, lahirnya di Jalan Kasuari, bener Bang ya? Cendrawasih. Cendrawasih Bang ya? Jalan besar Kasuari ya, jalan besarnya ya. Benar. Soalnya saya nggak kesana kemarin halal bial Bang. Jadi Bang Andi mana nih Bang Andi Bang? Bang Andi mungkin dia punya kesibukan. Oh iya. Tadi katanya mau kesini Bang ya. Oh iya. Oke Bang, ada di menit-menit kita terakhir nih Bang, mungkin ada ucapan yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Dumai Bang. Bagaimana kita sama-sama menjaga lah pilkada ini, nama pesta demokrasi nih Bang. Kita buat seru aja, bagaimana kita beradu gagasan, jangan sering jontok-jontokan di media sosial, apalagi di lapangan Bang, jangan sampai Bang ya. Iya, jangan sampai dong. Silakan Bang, kita pengen lah, kita aman-amanin Dumai nih ya. Baik, buat warga Kota Dumai, khususnya buat keluarga aku dan keluarga kita semuanya, mari, dan untuk warga khususnya Kota Dumai hari ini, mari kita bersama-sama akan melaksanakan pilkada ya, serentak di seluruh Indonesia. 27 November 2024. Kita punya gagasan, kita punya strategi. Ayo kita mainkan. Ya. Untuk yang hoa, yang apalagi itu black campaign, ya. Yang negatif nggak usah lah. Itu zaman sekarang. Ya, udah nggak main Bang ya. Nggak main lagi. Makin apa? Lihatnya makin geli gitu kan. Makin seharusnya orang simpati jadi nggak simpati gitu kan. Makin geli dan makin mengecilkan kita. Iya. Jadi silakan aja beradu gagasan, beradu argumen ya. Lebih baik, lebih positif seperti itu ya. Dan saya tahu juga masyarakat hari ini udah pintar semua. Pintar banget ya, udah cerdas-cerdas. Itu bagaimanapun hasil akhirnya kita akan mengucapkan selamat kepada pemenang. Siap. Dan yang kalah pun harus legowo. Ya. Itu dia intinya. Terus akhirnya bergandeng tangan bersama-sama bangun Kota Dumai. Tujuannya harus seperti itu. Jadi jangan sampai nanti setelah itu nggak jadi musuhan lagi. Nggak, udah habis episodenya selesai 27 November. Setelah itu berangkulan lagi. Ya. Sama-sama punya niat sama untuk membangun Kota Dumai lebih baik. Betul. Ada yang perlu dikritisi, ada yang perlu dikasih masukan, silakan saja ya. Kita terima. Terbuka semuanya. Oke. Demikian Bang Ferdi. Oke. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Saya terima kasih. Sama-sama Bang Ferdi. Nggak ada Bang Bain. Terima kasih banyak Bang Ferdi ya. Oke, terima kasih juga buat warga Kota Dumai yang sudah nonton kita nantinya ya. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara, jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Radio Povi, ceritakanlah tentang mereka. Radio Povi, berbagilah inspirasi mereka. Podcast Dumai jadi kebanggaan. Podcast Dumai semakin terdepan. Suaramu ingin didengar, tapi kerap jadi sumbangan. Kamu tak lagi harmoni. Suaramu ingin didengar, tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni, terus saja